Kemudian ini juga tadi ada juga metode lain yang disebut dengan hidroakustik, ya. Itu istilahnya banyak, ya. Tapi saya pikir maksudnya sama saja, ya. Ada yang menyebutnya hidroakustik, ya, terdiri dari itu pengukuran, ya. Pengukuran ini akuisisi data yang dilakukan di bawah laut, kemudian bagaimana analisisnya, processing datanya, ya, bagaimana raw data itu diproses sehingga dapat membedakan, tergantung tadi tujuannya apa, mau cari batimetri, mau cari kumpulan ikan, mau cari sumber daya alam di bawah ini, semua bisa. Sehingga kita bisa pisahkan mana bagian medium air, mana bagian medium batuan atau pasir, atau lapisan sedimen di bawah laut. Ya, bagaimana ukuran ketebalan sedimen, ya, sedimen biasanya itu survei-survei dilakukan di kawasan river mouths, ya, mulut sungai, ya, muara sungai, ya, river mouth itu muara sungai. Biasanya proses sedimentasi itu sangat tinggi, termasuk di Kerung Aceh kita di dekat dengan kampus USK, ya, Kerung Aceh. Kalau kita lihat air surut, kayak itu air surut, artinya memang proses sedimentasinya sangat dalam. Bahkan bukan di ujung mulut sungai, ya, di dekat jembatan itu juga yang jauh dari itu, lebih kurang 2,5 kilometer tuh dari mulut sungai. Juga bisa, ya, kita lihat tadi para nelayan kita cari kerang, ya, bisa ketika air surut. Nah, itu juga bisa ditentukan dengan akustik itu ketebalannya, bisa kita lihat berapa laju sedimentasinya terjadi per tahun, ya. Nah, jadi kita tahu memang tingkat sedimentasinya tidak sama di setiap sungai, ya. Oke, ya, ini disebut juga tadi hidroakustik. Jadi bisa objeknya bisa macam-macam tadi, ikan, ya, plankton, ya, dasar pelaitan, ya, sedimen, bisa juga melihat turbidity air laut, ya, kekeruhan, ya, TDS, ya, total solid sedimennya, macam-macam. Semua parameter-parameter fisik dan bidang kelautan, ya, perairan laut bisa dideteksi. Ada juga gambaran saja, ilustrasi saja untuk melihat yang seperti sini modelnya, ya. Nah, ini kira-kira gambaran saja nih, bukan satu gambar sebenarnya, bahwa tadi fungsi dari akustik itu kira-kira seperti ini. Bisa misalnya melihat kapal yang tenggelam seperti ini, ya. Nah, ini lintasannya lah di kapal-kapal risetnya, ya. Ini sistem sonar, ini sistem transducer, ini sistem sonar juga. Nah, ini ilustrasi saja. Yang lainnya aplikasinya juga untuk kelautan tadi, ya, selain tadi disebut hidroakustik untuk melihat batimetri, ya, distribusi lain-lain, tapi juga bisa melihat yang lain-lain, ya, disebut juga echosonder, istilahnya. Jadi ada banyak istilah, kadang-kadang kita bingung. Pada prinsipnya konsep pikirnya sama. Kalaupun nanti alatnya berbeda-beda sedikit, ya, sama seperti kita punya alat yang lain lah, tergantung pabriknya yang mengeluarkan ilmu yang paling baik dalam penelitian atau studi tentang perikanan, misalkan, ya. Pada dasarnya pemantauan hidroakustik didasarkan pada prinsip yang sederhana. Nah, disebut sederhana, tapi ya bagi kita rumit juga, ya. Mungkin kalau yang sudah dijalankan secara rutin jadi sederhana karena sudah terbiasa menggunakan metode ini, ya. Tadi seperti ini, ya. Jadi instrumennya bisa kita ikatkan di bawah kapal atau langsung di bawah kapalnya, terlangsung. Nah, yang penting kita bisa tentukan keberadaan ini untuk kalau kedalaman, berapa kedalaman alatnya seperti ini, kita supaya nanti ketika datanya menjadi benar. Tapi kalau kita tahu jaraknya ini, ya, jarak alat ke sini dengan alat ke permukaan laut, ya, seperti ini. Jadi sangat detail, baik sekali. Ini aplikasi lainnya ini sudah kita bicarakan tadi, ya. Ini untuk budidaya perairan, ya, untuk penentuan atau pendugaan jumlah biomasa dari ikan, ya. Ini sudah oke. Ini apa nih? Memantau tingkah lakukan juga sudah kita bicarakan tadi, ya. Khususnya aktivitas makan ikan, ini proses feeding activity tadi, ya, makan ikan. Ini aplikasi untuk survei kelautan yang lainnya, ya, memanfaatkan gelombang suara. Oke, ini sudah jelas, ya. Dalam air laut yang bersifat konduktif dan keruh, ya, kebanyakan gelombang elektromagnetik, ya, itu bisa gelombang cahaya atau radio, akan berubah energinya. Ini juga kelemahan dari gelombang elektromagnetik. Selain tadi dia berdampak pada makhluk-makhluk hidup di dalam laut, ya, karena dia sifat gelombang elektromagnetik itu menggunakan prinsip gelombang listrik dengan gelombang magnet. Jadi ketika dia mediumnya air, kita tahu air itu yang sangat konduktif.
ya, penghantar arus. Jadi ketika dia melewati bidang yang konduktif, maka cepatnya sangat cepat. Jadi proses atenuasi energinya, pengurangan energi itu berlangsung cepat, sehingga daya jangkaunya juga menjadi lebih pendek, lebih dekat. Nah, kalau dia di udara, oke, aman ya, gelombang elektromagnetik. Itu sama kita seperti sekarang menggunakan handphone kita, ya, menggunakan TV di rumah, itu semua gelombang elektromagnetik. Ya, bagaimana pemancar TV, stasiun TV, nah, kalau kita di rumah ada di Matai, misalnya TVRI ya, sampai ke rumah kita, itu tuh aman, berapapun jauh ada. Walaupun nanti di beberapa titik boleh dipasang antena repeater ya, dia menangkap dan memancarkan kembali, itu biasa ya, gelombang elektromagnetik. Oke, kita tidak bicara gelombang elektromagnetik, tapi tetap terus dengan akustiknya. Ini sebagai pembanding saja ya. Ini jika penetrasi cahaya praktis hanya mencapai beberapa puluh meter saja. Oke, kalau kita menggunakan gelombang cahaya maksudnya ya, karena gelombang elektromagnetik itu frekuensinya macam-macam. Ada frekuensi cahaya tampak, ada frekuensi gelombang cahaya, ada frekuensi ultraviolet, ada frekuensi gelombang radio, ada frekuensi sinar X, sinar gamma. Itu semua frekuensi gelombang elektromagnetik ya, yang berbeda-beda. Nah, tinggal kita gunakan di jenis frekuensi yang mana. Kalau yang tadi saya sebut misalnya untuk TV, itu gelombangnya jenis frekuensi UHF ya, ultra high frekuensi misalkan ya. Gelombang radar juga itu masuk dalam gelombang elektromagnetik juga, radar ya. Nah, radar juga banyak digunakan oleh di bidang pertahanan ya, di kapal, di pesawat atau di kapal laut ya, untuk melihat keberadaan kapal lain di sekitar lain. Tapi bukan melihat kapal selam misalkan ya. Makanya di awal slide saya di awal kemarin pertanyaannya dapat mengapa gelombang akustik bisa mendeteksi keberadaan kapal selam ya. Masih ingat ya kemarin ya, minggu lalu ya. Oke, gelombang suara beberapa ribu bisa melintasi samudera yang luas. Nah, ini dia, ini kelebihannya ya, dibandingkan dengan jenis gelombang yang lain ya. Oke, ini tadi sudah kita lihat ya, menduga spesies ikan, menduga ukuran individu ikan ya, menduga kelimpahan atau stok keberadaan ikan ya, plankton dan lain-lain. Kemudian teknologi akustik juga menggunakan instrumen yang dilengkapi transducer. Oke, transducer itu suatu piranti elektronik ya, yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, jadi gelombang suara itu prinsipnya adalah gelombang energi mekanik. Makanya disebut juga dengan gelombang mekanik ya, sehingga dapat memancarkan dan menerima suara. Jadi transducer itu ya, dia bisa dua sekaligus, pemancar dan receiver ya, transmisi dan receiver sekaligus menangkap. Nah, instrumen akustik ya terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu bahan. Ilmu bahan itu material transducernya ya, untuk bisa menghasilkan gelombang suara yang lebih sempurna. Nah, sama kalau kalian misalkan di rumah mendengarkan suara di laptopnya, yang suara-suara musik segala macam ya. Nah, kalau yang dulu-dulu itu kan kualitas suaranya kurang baik. Nah, sekarang dengan perkembangan ilmu material pada loudspeaker, pada jenis transducer, kualitas suara yang kalian dengar di laptop atau di radio atau di televisi ya, kualitas suaranya menjadi sangat baik. Nah, sama prinsipnya dengan piranti atau instrumen untuk alat akustik ini ya. Di sini disebut semakin berkembang, dulu dia disebut dengan alatnya, bahannya itu kuarsa elektrostriktif, kemudian itu bersifat listrik, kemudian berkembang dengan magnetostriktif. Nah, sekarang berkembang lagi menjadi piezoelektrik. Itu jenisnya ya. Mungkin nanti ke depan akan berkembang lagi. Oke, detailnya saya tidak bisa menjelaskan tentang masing-masing material. Ya, kita tidak fokus ke situ. Intinya bahwa kita bisa menghasilkan dari piranti tadi kualitas suara yang baik tadi perambatan gelombangnya, energi yang dilepaskannya, lalu daya jangkaunya semakin jauh. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya disebutkan transducer bekas gelombang suara. Itu juga perkembangan di awal-awal tadi juga sudah saya sebutkan, itu hanya menghasilkan single beam, jadi pancarannya tunggal ya, tapi seiring waktu ya, seiring terus riset oleh orang-orang penelitian tentang akustik ya, tentang instrumen pirantinya,
sekarang sudah menghasilkan multi frekuensi yang tadi multi beam.